Pernahkah kalian berpikir, kenapa ya air laut tidak pernah penuh dan meluap, padahal setiap detik, setiap menit, ribuan sungai dari seluruh penjuru dunia terus-menerus mengalirkan air ke dalamnya. Rasanya aneh kan? Seharusnya laut sudah tumpah sejak dulu. Tapi tenang, ada penjelasan ilmiah yang keren banget di baliknya. Jawaban utamanya terletak pada sebuah proses yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu siklus air atau siklus hidrologi. Ini adalah sebuah sistem raksasa yang bekerja tanpa henti untuk mendaur ulang air di planet kita. Bayangkan siklus ini seperti sebuah mesin alam yang super canggih. Langkah pertama dalam siklus ini adalah evaporasi. Ketika matahari bersinar terik, panasnya akan membuat air di permukaan laut, danau, dan sungai menguap. Air yang tadinya cair berubah menjadi uap air, yaitu gas yang tidak terlihat, lalu naik ke atmosfer. Proses ini seperti saat kita merebus air di panci dan melihat uapnya mengepul ke atas. Nah, lautan yang sangat luas ini menjadi panci raksasa bagi planet kita. Setiap hari, triliunan liter air laut menguap karena panas matahari. Jumlah air yang menguap ini sangat besar sebanding dengan jumlah air yang masuk dari sungai. Selain evaporasi, ada juga yang namanya transpirasi. Ini adalah proses di mana tumbuhan dan pohon berkeringat. Mereka menyerap air dari tanah melalui akar, lalu melepaskannya dalam bentuk uap air melalui pori-pori kecil di daun mereka. Gabungan antara evaporasi dan transpirasi ini disebut evapotranspirasi, yang kontribusinya juga sangat besar dalam mengangkat air ke atmosfer. Lalu, apa yang terjadi setelah uap air ini naik ke atmosfer? Di sana, suhunya lebih dingin. Uap air yang dingin ini akan mengalami kondensasi, yaitu berubah kembali menjadi titik-titik air kecil atau kristal es. Titik-titik air ini kemudian berkumpul dan membentuk awan. Jadi, awan yang kita lihat di langit itu sebenarnya adalah kumpulan uap air yang sudah terkondensasi. Ketika awan sudah terlalu berat, karena menampung banyak sekali titik-titik air, terjadilah presipitasi. Ini adalah istilah keren untuk hujan, salju, atau hujan es. Air yang tadi menguap dari laut akhirnya jatuh kembali ke bumi. Sebagian besar hujan ini memang jatuh kembali ke laut, tapi sebagian lainnya jatuh di daratan. Air hujan yang jatuh di daratan inilah yang kemudian mengisi kembali sungai, danau, dan meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Air dari sanggai-sanggai ini pada akhirnya akan mengalir kembali menuju laut, dan siklus pun dimulai lagi dari awal. Proses ini terus berulang tanpa henti, menjaga keseimbangan volume air di lautan. Jadi, air yang masuk dari sungai sebenarnya adalah air yang dipinjam dari laut itu sendiri melalui proses evaporasi. Selain siklus air, ada faktor lain loh. Sebagian air juga meresap ke dasar laut melalui sela-sela di kerak bumi. Proses ini disebut infiltrasi. Air ini kemudian bisa tersimpan di bawah tanah selama ribuan tahun, atau bahkan ikut dalam proses geologi di dalam perut bumi. Ada juga air yang terperangkap dalam bentuk es di kutub utara dan selatan. Lapisan es raksasa ini menyimpan sejumlah besar air tawar di planet kita. Jadi, laut tidak pernah penuh karena adanya keseimbangan dinamis yang sempurna. Air yang masuk dari sungai diimbangi oleh air yang keluar melalui evaporasi, ditambah dengan air yang tersimpan di dalam tanah dan dalam bentuk es. Semuanya adalah bagian dari siklus air yang luar biasa. Sebuah sistem daur ulang raksasa yang menjaga kehidupan di bumi. Keren banget kan? Alam kita bener-bener penuh keajaiban. Semoga penjelasan ini bisa menjawab rasa penasaran kalian ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.